Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita Majelis Taklim Al-Ittihad, dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-147 kalinya, dan bertepatan malam ini malam Ahad tanggal 24 Muharram tahun 1434 Hijriah atau bersama dengan tanggal 8 Desember tahun 2012. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad, juga orang tua kita, hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini kita laksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustaz Bobi Nur Sadi. Kepada qori kita dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh qori kita tadi. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan melanjutkan dua narasumber tuan guru kita. Yang pertama Ki Haji Oka Mas'ud, dan yang kedua adalah tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Yang pertama kita mohon kesediaan tuan guru kita Ki Haji Oka Mas'ud yang nantinya akan membawakan materi yang berkaitan dengan munakahat tentang sekitar tolak, dan kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil
ya Rabbal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama hidayahnya kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang beriman. Inilah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya di permukaan bumi. Kemudian kita ucapkan selawat beserta salam untuk junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umatnya tentu sangat mengharapkan syafaat daripadanya di akhirat. Malam hari ini saya akan kembali membicarakan yang dulu pernah kita mulai, yaitu masalah munakahat. Dulu memang masih banyak yang tertinggal ya, karena masalah munakahat ini masalah yang banyak liku-likunya. Seperti yang saya mengembalikan ke sini, masalah munakahat ini sering terjadi kepada kita di mana-mana orang menikah. Jadi sehingga perlu kita sampaikan, perlu kita ketahui masalah itu. Malam hari ini saya akan memulai dari namanya kitab thalaq. Nikah disebut akad itu bisa diartikan ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sudah diatur bagaimana ucapannya, bagaimana kabulnya dan sebagainya. Akibat daripada pernikahan kan nanti ada tolak, perceraian. Perceraian itu adalah melepaskan, membuka ikatan yang tadi sudah terikat dengan akad nikah. Kemudian ada lagi rujuk. Rujuk adalah mengembalikan ikatan itu, bukan ikatan baru, mengembalikan ikatan itu. Kalau nikah itu adalah ucapan, walaupun antara dua, antara wali dan laki-laki, istilahnya ijab dan kabul, maka tolak juga ucapan, rujuk juga ucapan. Jadi ketika nikah diperlukan ucapan, mentolakkan juga perlu ucapan, rujuk juga ucapan. Jika kalau dulu pun ada namanya itu P3 NTR. Sekarang sudah tak ada lagi, yang ada P3S. TR sudah urusan pengadilan. Sekarang kalau dulu P3 NTR. Kepala kuabut istilahnya sekarang P2NT, P2N. Urusan TR sudah pengadilan. Jadi sejajar itu ada nikah, ada tolak, ada rujuk. Jadi nikah adalah membentuk suatu ikatan, akad namanya, dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Tolak adalah melepaskan ikatan itu, rujuk mengembalikan ikatan itu lagi. Sehingga ada nikah, ada tolak, ada rujuk. Sesuatu akad nikah. Akad nikah itu kan suatu upacara yang sakral kata orang ya.
akad nikah itu adalah melaksanakan satu tuntutan syariat Islam untuk terjadinya suatu ikatan suami istri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi akad nikah itu bukanlah satu upacara istilahnya seremoni itu pelaksanaan syariat Islam. Sehingga dengan akad nikah yang sah, maka sahlah orang ini sebagai suami dan istri. Nikah ini sebetulnya tidak boleh dibatasi waktunya. Kalau dibatasi waktunya nikahnya tidak sah, itu istilahnya mut'ah. Nikah. Jadi diharapkan satu pernikahan akan terus berlaku sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Itu diharapkan satu pernikahan ini akan berlaku sampai akhir hayat. Jadi ini dalam Al-Quran dikatakan Allah menjadikan dari jenis kamu, pasangan kamu litas kunu ilaiha, supaya kamu tas kunu ilaiha. Dari kata itulah istilah sakinah. Sakinah dan ketenangan, ketenteraman hidup, yang itulah kebahagiaan. Jadi Allah jadikan pasangan kita dari diri kita sendiri supaya kamu bisa hidup sakinah dengan lintas umum nilai. Itulah katakanlah tujuan akad nikah. Supaya kamu hidup sakinah dengan dia. Lantas Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan. Untuk ini supaya mereka hidup sakinah itu Allah jadikan di antara kamu mawaddah dan rahmah. Maka katakanlah rasa cinta, rahmah dan sayang. Nah, memang setiap pernikahan kita harapkan agar tercapai sakinah. Mawaddah dan rahmah itu memang dijadikan Allah wa ja'ala bainakum mawaddah dan rahmah. Tapi sekarang sering katakan sakinah mawaddah rahmah. Sakinah mawaddah dan warahmah itu asal-asal gitu aja. Ngomong gitu. Jadi supaya Allah jadikan pasangan kita dari kita, supaya kita bisa hidup tentram, hidup tenang, bahagia kepadanya. Allah jadikan pada kita di antara kedua itu mawaddah itu Allah yang jadikan. Jadi tugas kita adalah membina mawaddah warahmah ini jangan jadi batu lagi supaya tercapailah hidup sakinah. Ada syair Arab katanya gini, rahbul salat mal a'dadi mabir sambul khiyar mal ahbabi meidan. Artinya itu lapangan yang luas buat orang yang kita benci, buat musuh kita itu adalah sempit. Lubang jarum pun bagi orang kita sukai itu tempatnya. Maka untuk mencapai sakinah tadi diperlukan mawaddah dan rahmah. Allah sudah tanamkan kepada kita itu mawaddah dan rahmah itu, supaya tercapai sakinah itu. Jadi itulah pernikahan, melaksanakan upacara syariat Islam untuk tercapai sakinah yang didasari oleh mawaddah dan rahmah yang Allah sudah jadikan kepada kita yang perlu kita ini. Kalau sudah memang sayang apa, semuanya bagus deh. Pada benci apa, tanah lapang pun jadi sempit. Nah, itulah pernikahan. Yang dulu sudah kita bicarakan masalah pernikahan itu. Nah, tapi manusia tetap manusia juga. Manusia tidak berubah jadi malaikat kalau dalam nikah, kan? Manusia dengan sifat manusia itu ya ada kalanya banyak hal terjadi, mungkin perselisihan dan sebagainya. Maka Allah telah memberikan jalan keluar dari satu keluarga yang tidak mungkin lagi
akor dan sebagainya itu yaitu ada perceraian. Perceraian itu disebut talak. Ini saya mulai dari talak ini karena kelihatannya ya, banyak kali kasus-kasus yang terjadi yang perlu diketahui sehingga tidak perlu repot-repot mencari dan sebagainya gitu. Kalau saya rumah saya itu sering kali datang begini, siapa ini? Rupanya katanya nggak bercerai-cerai lah itu. Kalau itu banyak datang. Ya termasuk kepala kuasa. Setelah ada orang bercerai-cerai, bingung semua ustaz itu katanya kan. Saya tanya, kadang-kadang ada pagar itu masih tutup, kalau udah ada orang di luar rumah. Banyak anda bercerai-cerai kan. Ya, kalau misalnya aku baru jual tanah ustaz, sebelum datangnya datang itu. Kalau bercerai-cerai banyak yang datang. Nah, jadi talak adalah jalan keluar yang diberikan Allah kepada rumah tangga yang retak, yang pecah gitu kan, rumah tangga yang yang mengalami suatu kasus yang besar ya, yang dirasa tak bisa diselesaikan, maka penyelesaian terakhir adalah talak. Jadi talak harusnya penyelesaian terakhir, sehingga untuk mentalak istri itu harus dipertimbangkan matang-matang, masak-masak. Buktinya banyak orang sudah bercerai, balik lagi ya. Sekali, dua kali. Saya pernah cerita ada ibu-ibu di rumah, ada ustaz tadi 3 kali sudah dinemukan. Ya gila, ini itu bilang kasih. Cerai 1, 2, 3. Udah tuh balik lagi. Cerai lagi 3 kali gitu. Dia yang tahu siapa orangnya, saya pun nggak tahu dia cerita. Kalau ada yang gila-gila juga lagi. Ada yang gila-gila gitu lagi. Nah, sebetulnya perceraian ini jalan terakhir. Jadi jangan mudah-mudah menceraikan, karena akibatnya menyesal. Cukup banyak orang menyesal sudah bercerai itu. Kedua kan. Nah, jadi setelah matang-matang dipertimbangkan, kalau mau bercerai, bercerai. Kalau misalnya mau bercerai lah ya. Nah itulah kasus-kasus perceraian. Walaupun setelah bercerai Allah berikan lagi jalan keluar. Kalau dia masih talaknya 1, 2, dibolehkan rujuk. Rujuk itu kembali kepada ikatan nikah yang dulu. Cukup karena tadi talak nikah ucapan, talak ucapan, itu ucapan aja gitu. Ucapkan bahwa dia kembali kepada nikah atau rujuk kepadamu misalnya. Nah, jadi rujuk itu kan perbuatan, harus dengan ucapan kembali kepada nikahnya dulu, karena nikah ucapan, talak ucapan, rujuk juga adalah ucapan. Jadi itulah Allah. Ada pernikahan, mana tahu tahap betul neraka sudah rumah tangga tadi kan, ada jalan keluarnya bercerai. Akhirnya menyesal, ada jalan keluarnya lagi rujuk. Itu makanya jangan buru-buru dalam hal ini. Dalam Al-Quran banyak kali kalimat talak. Malah ada satu surah Al-Quran namanya surah At-Talaq. Walau bukan bicara talak semua ya, namanya surah At-Talaq. Jadi Quran banyak ayat-ayatnya banyak membicarakan juga masalah talak. Misalnya At-Talaq atau Ar-Rata, Imsakun bil ma'ruf, atau tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Maka peganglah, tahanlah dengan baik, atau lepaskan diihsan dengan cara yang baik. Itu Allah sebut kalimat talak dalam Al-Quran, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang yang menyatakan
kalimat qad. Kalau nikah itu rukunnya 5, nikah rukunnya 5. Pertama, laki-laki yang jadi suami, ya. Perempuan yang jadi istri, ada wali, ada saksi 2 orang, sekurang-kurangnya ada ijab kabul. Itu rukun nikah. Talak pun rukunnya 5. Pertama, ada orang yang mentolakkan, menceraikan, tentu dalam ini suami, gitu ya. Ada ucapan talak itu, ada mahal. Mahal itu artinya istri yang tempat yang ditalakkan. Kemudian ada wilayah, ada kekuasaannya untuk menceraikan. Kemudian ada maksudnya menceraikan, atau fasad menceraikan. Mendahului ini ada begini. Perceraian ini adalah sesuatu yang tidak boleh dibuat main-main. Tidak boleh dibuat main-main. Karena kalau main-main pun jadi. Saya mengatakan hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Main-main pun sungguhan apalagi. Jadi kadang-kadang mungkin seluruhnya sama istrinya, seluruh itu pun jatuh talaknya. Jadi ini perlu diingatkan, talak bukan bagian mainan. Berseluruh, jangan seluruh masalah talak itu. Kalau diseluruhkan pun tetap jatuh talaknya. Jadi istilah itu kalau main-main pun dari sungguhan apalagi. Jadi itu makanya betul-betul dipertimbangkan, sungguh-sungguh barulah kalau mau bercerai. Kalau bercerai jangan talak 3 terus, 1. Karena seandainya menyesal, dan cukup banyak orang sudah cari menyesal, kalau talak 3 itu kan susah ya, tidak bisa rujuk. Nah, kalau talak 1 ya mungkin bisa lagi rujuk. Jadi ini barangkali yang ringan-ringan yang perlu jadi perhatian ya, perlu jadi perhatian. Jadi jangan main-main soal talak. Main-main pun jatuh. Kadang-kadang banyak kasus-kasus begitu. Berapa kali bilang, sudah asal udah bilang aku ceraikan kau, tapi sesama dia orang. Ini apakah akibat tidak tahu atau akibat tidak mau tahu? Tidak mau tahu. Kalau tidak tahu, tak bisa dibenarkan. Karena setiap umat ini harus tahu aturan agamanya. Siapa suruh tidak tahu? Ya kan, siapa suruh tidak tahu? Ya kan salah dia untuk tidak tahu itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan main-main soal talak, jangan ucapkan talak dalam hal seluruh dan sebagainya, karena itu berakibat jatuhnya talak. Nah, kemudian disyaratkan untuk jatuhnya talak itu harus yang menceraikan itu mukallaf, at-taklif. Asal dia masih mukallaf, sah dia menceraikan. Jadi istaratu bil taklif, dia masih mukallaf. Maka sah, maka jatuh talak itu. Saya ingat saya tadinya mengatakan sah, saya teringat sama guru saya dulu.
Ustaz Arsad Al-Lubis, dia nggak mau pakai itu. Ketika saya katakan talaknya sah, tapi perbuatannya haram. Sah, haramnya. Akhirnya ini menjadi lisan. Akhirnya saya jawab begini, talaknya terlaksana, perbuatannya haram. Itulah, jangan dibilang sah. Talaknya jatuh, terlaksana kata wakal ais. Itu saya ingat ketika saya ujian sama dia. Jadi dia tidak mau pakai sah talaknya, tapi jatuh talak, jatuh. Di sini pun kata yustatul linufuzi, bukan lisihati, disyaratkan bagi terlaksananya itu adalah mukallaf, orang yang mentalakkan itu mukallaf. Jadi sah dari orang yang bodoh-bodoh pun, sah dari orang sakit, walau kana hazilan, walaupun dia main-main. Jadi dan tidak sah perceraian dilakukan oleh yang tidak mukallaf. Misalnya anak kecil, orang gila tidak sah, atau orang tidur tidak sah mentalakkan. Mengapa maka dikatakan tidak sah anak-anak menceraikan? Dalam Islam, anak-anak boleh nikah dengan anak-anak. Anak-anak boleh nikah. Soal tak mau lah enggak. Soal tak mau lah enggak. Itu sah dinikahkan. Nanti ada istilahnya dalam nikah itu, bisa walinya itu istilahnya tawalli tarafain. Dia ijab, dia kamu. Ada satu contohnya. Jadi ayah orangnya sudah meninggal, tinggal atoknya, kakeknya gitu ya. Dinikahkannya anak cucunya yang perempuan ini dengan cucu laki-laki, dia boleh awal tawafat. Hanya satu itu tuh. Nah, itu menunjukkan sah. Jadi bukan mesti dibuat, kan. Kalau di Indonesia ini ada undang-undang mengatakan kedewasaan nikah itu belum satu kan, belum satu ya. Itu terserah aja lah. Jadi syarat menceraikan itu orangnya mukallaf. Kalau orang gila tidak sah menceraikan. Anak-anak tidak sah menceraikan istrinya karena dia tidak mukallaf. Nah, kecuali orang mabuk. Orang mabuk ini ada dua. Ada istilahnya itu mabuk dengan ta'addi atau mabuk dengan tidak ta'addi. Ta'addi itu artinya dia berbuat melampaui batas, berbuat yang haram. Seorang yang sengaja minum minuman memabukkan, lantas mabuk, diceraikan istrinya, tolaknya jatuh. Apa sebab? Karena mabuknya itu disengajanya dengan membuat sebabnya dan memang sudah haram. Jadi semua perbuatan orang mabuk yang mabuknya itu disengaja dalam arti sengaja dibuatnya sebabnya minum minuman memabukkan, perbuatannya tetap menjadi tanggung jawab dia, walaupun tak berakal dia. Karena penyebabnya itu adalah diperbuatnya sendiri. Misalnya itu mabuk dengan ta'addi. Tapi kalau tidak dia mabuk dengan ta'addi, misalnya dia minum obat mabuk kebetulan, atau tak tahu dia ini minuman memabukkan, atau di toko orang misalnya disangkanya ini minum tidak mabuknya itu tetap dilindungi perbuatannya itu. Nah, sehingga kalau mabuknya disengaja dengan sebab yang berdosa, apapun tindakannya tetap tanggung jawab. Itu makanya dalam Islam itu mabuk, artinya menyengaja mabuk itu adalah bahagian dari dosa besar. Enggak dosa kecil. Mengapa dikatakan dosa besar?
Ini ada kuliah yang wajib dijaga. Pertama yang wajib dijaga itu agama. Jangan dimain-mainkan, jangan ini ya, jangan mentah. Itu dosa besar pasti ya. Semua nafs, diri tidak boleh dibunuh orang lain, bunuh, melukai dan sebagainya, kecuali dengan jalan yang hak. Jalan yang hak itu dia menurut pengadilan dihukum mati. Al-Ghazalnya itu kan tidak membunuh dengan jalan hak ya, membunuh orang dosa besar. Batu mal, harta. Kalau dicuri harta orang itu dosa besar. Kemudian nasab, keturunan. Berzina berdosa besar karena mengganggu keturunan. Berzina adalah dosa besar. Udah itu akal. Nah, ini akal ini. Akal adalah suatu anugerah Tuhan yang sah. Dengan akal lah kita berbeda dengan hewan. Apa beda kita dengan hewan? Kalau makan, sama-sama makan. Berumah tangga, katakanlah berumah tangga istilahnya kawin, sama-sama kawin. Cuma kita berakal, dia enggak. Kalau orang itu hilangkan akalnya, dia ingin macam hewan. Menghilangkan akal juga dosa besar. Satu lagi irdun. Irdun itu orang tidak boleh dituduh berzina. Dalam Quran dikatakan kalau kita tuduh orang berzina, kita tidak bisa buktikan dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kira itu hukumannya samani jalda 80 kali pukul. Kalau orang berzina itu kalau kedapatan terbukti dia dihukum 100 kali pukul. Dalam Al-Quran ada 2. Kalau zina Allah bilang perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani. Kalau mencuri laki-laki dulu, as-sariqu was-sariqatu. Itu kelihatannya karena pencuri banyak laki-laki dan perempuan. Kalau berzina banyak perempuan dan laki-laki. Tapi kalau mau survei lah, pasti. Itu Tuhan mengatakan as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan perempuan. Berzina az-zaniyatu waz-zani. Berzina perempuan dan laki-laki. Itu kan dibedakan. Nah, jadi itu makanya orang berzina hukumannya 100 kali pukul. Ada lagi yang dirajam. Ini aja tuh ya. Kemudian kalau orang menuduh orang berzina itu dia tidak bisa kemukakan, tampilkan saksi-saksi, maka yang menuduh itu dihukum 80 kali. Dipukul 80 kali. Sama ini jajal. Nah, sehingga yang itu hal-hal dosa besar dan banyak lagi dosa besar yang lain ya. Itu Ibnu Abbas mengatakan ila sab'in afrad, hampir 70. Ada mengatakan ila sab'imi'atin afrad, itu hampir 700 dosa besar. Itu yang paling besar-besarnya dari itu. Jadi mabuk adalah dosa besar. Jadi bukan mabuknya, meminum minuman yang memabukkan tetap adalah dosa besar, karena dia ingin memilih dirinya dari hewan. Karena sesuatu yang membedakan dia dengan hewan telah dihilangkannya dengan sengaja. Jadi sehingga apabila seorang sakran al-muta'addi bisakar itu yang melampaui batas, yang sengaja untuk mabuk itu, misalnya dia minum khamar dan sebagainya, dia menceraikan istrinya itu tercerai. Istrinya tercerai. Jadi jangan
jangan dianggap asal mabuk bebas dari segalanya. Jadi syarat perceraian terjadi kalau dilakukan oleh suami yang mukallaf. Mukallaf itu dasarnya balik berakal kan? Mabuk tak berakal, tapi karena dia sendiri yang menghilangkan akalnya, tidak dilindungi dia, semua tetap dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian menceraikan ini ada dua cara. Ada istilahnya dengan lafaz yang sharih, satu lagi dengan lafaz kinayah. Sharih adanya kata-kata yang tegas yang tidak bisa diputar-putar artinya, itu namanya sharih. Dalam bahasa Arab, talak yang sharih itu ada tiga, itu talak, firaq, sarah. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya talak biasa sudah jadi bahasa Indonesia. Itu firaq, pisah, cerai. Sarah juga lepas. Gitu. Kalau dipakainya kata ini, kalau dalam bahasa Arab disebutnya talak tuh ceraikan engkau, maka tercerailah. Tidak perlu ada niat apapun, main-main pun niatnya jatuh talak. Atau sebutnya dalam bahasa Arab anti artinya engkau bersalah. Itu lafaznya sharih. Tidak ada niatnya pun, main-main niatnya pun, talaknya adalah jatuh. Dan apa namanya, segala terjemahannya dalam bahasa lain, kalau itu terjemahannya itu adalah lafaz yang sharih. Apa terjemahannya talak? Misalnya kalau bahasa Indonesia kelihatannya yang apa, talak itu cerai. Kalau misalnya aku ceraikan kau, main-main pun jatuh talak. Aku main-main punya, main-main pun jatuh. Aku tak sengaja, aku bilang mana aku tak sengaja. Kan tahu dia artinya cakap itu. Jadi itulah yang perlu dijaga, dan segala lafaz yang terjemahan dari balik, dari talak, sarah, firaq. Yang kalau bahasa Indonesianya yang resmi cerai, perceraian, cerai. Kalau perselisihan bukan perceraian. Berselisih orang tuh begaduh, perang besar dibakar di rumah, itu cerai. Ada itu sakit kepalanya, bahkan di rumahnya kan. Dan kalau sana nangis pula orang tua gitu. Nah, jadi perceraian harus ucapan suami menceraikan istri. Satu lagi lafaz kinayah. Kinayah itu kata-kata yang bisa ditafsirkan, menceraikan, bisa juga tidak. Misalnya katanya sama istrinya, pulang aku rumah ya, gak usah kau pulang kemana. Kan tak ada kalimat cerainya itu kan. Angkat barang-barang kau, fokus lah itu misalnya, ngomong-ngomong kan. Nah, apakah itu cerai? Itu cerai dengan lafaz kinayah. Tentu kalau itu terjadi perlu ditanya. Kalau dia minta enak sama kita ya, perlu kita tanya, apa niat kau mengucapkan itu? Niat lu menceraikanlah, maka cerai. Jadi segala kata-kata kinayah tetap apa namanya, tidak langsung jatuh talaknya. Dia jatuh talaknya kalau disertai niatnya menceraikan ketika mengucapkan. Nah, barangkali termasuk tulisan. Ditulisnya surat pada istri.
ditulis surat itu ada dua macam. Dibacanya dulu, udah ditulisnya dibacanya atau dibacanya dulu baru kirimkannya sama korban. Kalau itu tercela dia dengan ucapannya tadi, dibacanya sendiri, tulis aja sendiri. Nah, kalau tidak, itu perlu tanya niatnya ketika nulis tahunya. Walaupun kalimatnya kucarikan, ya kan? Ya karena dia tidak melafazkan apa-apa, karena talaknya ucapan kan, ini tidak ada ucapan. Itu namanya kalimatnya kinayah. Sehingga perlu ditanya dia apa niatnya ketika itu. Kalau niatnya ketika itu menceraikan, dia pun tercerai. Nah, segala apa saja lah yang bisa ditafsirkan ini, bisa ditafsirkan ini dengan niat menentukan apa yang dimaksudnya. Tapi kalau dia berbohong, misalnya maksud itu tidak niat ini katanya kan, ya, dia sendiri melakukan itu. Kita menjawabnya ketika dia bertanya, jawablah apa adanya. Orang tanya apa niat kau, tidak menceraikan. Padahal dia menceraikan, dia urusan dia itu mentok gitu. Jadi itu biasanya kita ingatkan, kau harus jujur. Kalau kau tidak jujur, aku gak ada apa-apa. Kau yang mengganggu nanti. Ada gitu. Pernah datang ke rumah, istrinya bilang 3, dia bilang tidak, aku 2 aja aku bilang. Susah mikirkan itu. Jadi ada bilang pula, iya aku mabuk waktu itu katanya. Balik udah tadi. Awak pun susah di rumah awak. Ini yang mabuk-mabuk. Waktu itu nggak mabuk lagi, datang nggak mabuk. Itu kan gayanya, alasannya aja. Tapi kita sebagai orang yang ditanya, tanya aja betul-betul. Dari jawabannya itu menghukum dirinya. Kita kan tidak tahu bagaimana kan. Bagaimana? 3 dibilangnya. Tidak, 2 aja bilang. Udah tuh terkepepet diri-dirinya. Sudah mabuk, aku pula ada. Sekarang saya suruh mabuk. Gitu. Saya suruh mabuk. Nah, itulah. Jadi orang pikir dengan mabuk bisa jadi alasan. Kalau bisa mabuk jadi alasan, minum lempar di rumah orang, aku mabuk, nggak bisa juga. Ya kan gitu. Nah itu jadi segala apapun yang dibuatnya, kalau mabuknya itu disengajanya, artinya disengaja dalam arti penyebabnya itu disengajanya, maka segala perbuatannya menjadi tanggung jawabnya. Kalau perceraian tetap terjadi. Tapi kalau mabuknya tidak disebabkan disengaja, misalnya dimakannya bahwa rupanya mabuk, nggak tahu dia itu enggak. Dan tak dosa itu bukan karena disengajanya, karena tidak yang menjadi biasanya memabukkan. Jadi dalam menceraikan itu ada 2 lapas. Lapas yang sharih, lapas sharih artinya tegas. Begitu diucapkannya jatuhlah talak. Kalau lapasnya kinayah, perlu niatnya apa? Kalau niatnya menceraikan, tercerai. Kalau niatnya tidak, jadi tidak. Tapi kalau niat mana kita tahu kalau kita diminta ini pendapatnya kan? Tentu kita tanya dia. Apa katanya? Kita hukum sesuai dengan katanya. Tapi diingatkanlah dulu bahwa jangan kau bohong, kau harus jujur. Termasuk yang kinayah begini, udah nak kawin tahu lah. Mau kawin sama orang kawin lah misalnya. Kalau niatnya menceraikan jatuh itu. Misalnya itu ya. Dan segala apa namanya? Kau udah putus dari aku. Nah itu lapasnya kinayah. Karena tidak dipakainya kalimat talak, firak, salah tadi. Tapi kalau niatnya dengan itu menceraikan, itu tercerai. Istilah apa tadi? Jatuh talaknya. Kalau Ustaz tetap mau bilang sah talaknya, jatuh talak. Jatuh talak. Waktu ujian itu saya putar otak mencari apa istilah yang dimauinya ini. Kan gitu, apa istilah yang dimauinya? Saya sudah menganggap, saya bilang betul, sah talaknya, tapi perbuatannya haram. Sah haramnya adalah apa dia? Saya cari.
Saya bilang gini, talaknya terlaksana, perbuatannya haram. Nah, itulah jangan dibilang sah, dibilang jatuh, terlaksana sama itu. Wakoh, kan? Wakoh. Tapi sekarang saya ingat, ujian sama dia begitu. Itu intermezzo sih. Pernah satu kejadian, saya waktu itu masih aliyah saya sekarang. Dia dari pembicara Islam Merah di Berjot. Di Berjot ada kakak saya. Saya pun sama Ustaz mana bilang kan. Dia luar lagi tuh, tahu kali dia panggil Ustaz. Aku lagi bilangnya gitu. Singkat dari itu. Isi acara orang nih 15 menit saja. Awal waktu itu khutbah udah ngisi mulai beran. Kalau tingkat anak-anak misalnya gitu ya. Itu bukan kata misalnya ada orang bilang mana bisa begitu atau begitu. Isi aja orangnya 15 menit saja. Saya berpikir kalau kita tidak mau, tentu dia kecewa. Harga diri bagaimana dia manggil? Tapi saya pikir, kalau salah kan dia jawab, dia nyuruh. Saya isi 15 menit saja. Ya itulah, maka belum lagi ya, masih muda-muda. Tapi saya yakin karena dia percaya sama saya, dia suruh. Kalau salah dia tanggung jawab, dia tidak nyuruh. Saya sih juga. Banyak saya tanya sama anggota-anggota di rumah tuh, kalau begini, kalau aku tak berani lah, bukan berani. Ini istilah tambahan intermezzo aja. Nah, jadi istilah talak itu bukan sah, tapi jatuh. Itu yang saya dapat dari dia ketika ujian. Nah, jadi kalau misalnya SMS itu kinayah juga ya. SMS. Saya bilang SMS tahu, saya bilang SMS tidak tahu. Saya tidak tahu SMS. Ada waktu kami pergi di SMS orang tak tahu. Ada yang ada kawan di motor tahu bilang SMS-nya belum. Tak tahu. Sekarang tak tahu SMS. Sehingga nomor handphone saya tadi yang tahu kecuali keluarga. Oh, tapi sudah ada beberapa orang. Keluarga yang berumah nggak tahu. Ini bukan untuk diketahui. HP-nya kan bukan itu. Nah, SMS ini kan merupakan macam surat. Akhirnya sampai dibaca. Misalnya disebutnya aku ceraikan kau, misalnya kan, itu nilainya kinayah. Tentu perlu ditanya si suami tadi, apakah dia niatnya menceraikan atau tidak. Kalau niatnya menceraikan, jatuh. Kalau niatnya tidak jatuh. Karena talak tadi ucapan. Kalau tulisan harus disertai niatnya. Itu istilahnya kinayah. Kinayah. Dan ya banyak itu contoh-contoh yang bisa saja kita, yang misalnya kita cari misal-misal yang memang bisa ditafsirkan menceraikan, bisa tidak. Mengapa tadi kalau SMS tulisan tidak? Karena tadi nikah itu ucapan, talak itu ucapan juga, rujuk itu ucapan juga. Ya kalau misalnya orang bisnis itu isyaratnya lah, isyaratnya. Ya kalau isyaratnya semua orang paham itu menceraikan, sorry. Nah, itulah menceraikan. Jadi jangan main-main dalam soal talak karena bisa berbahaya kalau kita main-mainkan dalam masalah talak.
Kemudian apabila seorang menikah, diberikanlah kepada suami ini hak talak 3. Hak talak itu diberikan 3, tak lebih. Nah, kalau menjadi contohnya begini, ketika akan nikah diberikan dia hak 3, misalnya dikasihlah 3 butir batu misalnya dalam, kalau dibuangkannya batu 1 tinggal 2, dibuangkannya 1 lagi tinggal 1, dibuangkan 1 lagi habis. Ada 1 orang dibuangkannya 1, berapa tinggal? 2. Buangkannya 2 lagi, berapa tinggal? Habis. Ada seorang apalah aja 3 campakan dan 3, berapa sampai 3? Hah? Habis. Nah itu. Jadi ini tadi apabila seorang menikah, dia diberi hak dengan akad nikah itu 3 tolak, 3 tolak. Kalau kita ibaratkan benda, dikasihlah batu 3 biji misalnya gitu. Nah, kalau dilepasnya 1 tinggal 2, lepas 1 lagi tinggal 1, lepas 1 lagi habis. Nah, lepaskannya 2 dulu, tinggal 1, buangkannya 1 lagi habis. Nah, 1 mau cepat aja, buangkan 3 habis juga kan? Ini nanti seorang yang sudah bercerai talaknya 3, dia tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya itu. Dia boleh rujuk kepada istrinya itu adalah setelah istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah, orang tua bergaul sebagai suami istri dan diceraikannya istrinya itu, dan habis iddahnya sudah dengan istri suami yang kedua tadi, baru boleh dia menikah dengan istri. Di Quran ada fa'in talaqaha fala taqribahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Istilah sehari-hari kita dari dulu Cina Buddha kan. Kita nggak tahu bagaimana asalnya disebut Cina Buddha, nggak tahu lah ya. Mungkin Allah itu Cina cenderung Allah yang Buddha ini mau gitu-gitu dulu mungkin. So, jadi diberi tolak 3, diberi hak mutalakan 3. Kalau sudah habis 3, tidak boleh dia kembali kepada istrinya ini, tidak boleh nikah lagi kepada istrinya ini, kecuali hatta tankiha zaujan ghayra, sambil dia menikah setelah, baru boleh setelah menikah dengan suami yang lain. Jadi nikah dengan suami yang lain, sudah orang tua berhubung suami istri, diceraikan suaminya, tunggu dulu habis nikahnya, baru boleh menikah lagi. Kenapa begitu? Inilah hukuman. Itu seharusnya sudah 3 kali bercerai, tak cocok itu. Mau juga boleh, asal istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Tidak istilah orang direkayasa lah, cuma dia sudah menikah yang sah, sudah berhubungan suami istri, diceraikannya, habis nikahnya baru boleh. Nah itu artinya bahwa seorang itu diberi hak 3 hal. Itu katanya datang seorang laki-laki kepada Nabi yang mengatakan, "Araita qaulullah azza wa jalla at-talaq marratani fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihun bi ihsan." Fa inna salasa. Artinya Allah mengatakan talak itu 2 kali. Dan tahanlah dengan baik, lepaskan dengan ihsan. Dia sekarang talak 2 kemana yang ketiga? Itu katanya faqala tasrihun bi ihsan as-salisah. Jadi itu maka artinya talak ketiga. Talak marratani 2 kali. Maka tahan atau lepaskan.
Kemudian lepas yang ketiga, mana yang ketiga? Yang ketiga tasrih. Nah, itu menunjukkan bahwa talak itu hak talak hanya dimiliki 3 talak. Ini bagi orang yang merdeka. Kalau bagi hamba 2 talak. Ini tarzan di sana untuk hamba yang tak ada di kamu ya. Jadi talak itu adalah 3. Kalau hamba hanya 2. Hanya 2. Kemudian itu mentolakkan istri. Mentolakkan istri itu ada 4 jalan. Ada wajib, ada mustahab, ada haram, ada makruh. Ini suami istri. Bisa dia wajib menceraikan istrinya. Contohnya begini. Dalam Islam ini kalau terjadi perselisihan rumah tangga, yang pertama dilakukan adalah fa'izuhun. Maka dinasihatilah. Dinasihatilah. Kalau situ fa'izuhunna, istri-istri itu nasihat. Nah, kalau istrinya yang bandel, itu suaminya yang dinasihati. Nah, tidak juga wahjuruhunna fil madaji. Jangan langsung sekamar, jangan tempat tidur lagi. Suaminya enggak, tinggalkan istrinya. Tidak juga baik, berselisih juga. Allah mengatakan fa'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dan putuslah 2 hakim, hakam, 2 pengadil, 2 pihak, dan 2 pihak dari keluarga si perempuan, dari keluarga si laki-laki. Itu dicarilah orang yang betul-betul adil, netral, yang mengerti. Ini nanti ketika hakim itu mau bersidang lah namanya musyawarah, si suami harus menyerahkan sama orang itu. Seandainya akhirnya keputusan daripada hakam ini orang yang tidak bisa bersama-sama lagi disampaikan kepada suami, maka suami itu wajib menceraikan istri. Karena udah diserahkan tadi. Itu makanya perceraian itu melalui 3 tahap. Dinasihati dulu, baik-baik, uji dulu. Udah tuh tinggalkan, jangan serumah. Ya, bukan serumah. Itu wahjuruhunna fil madaji, madaji tempat tidur, jangan tempat tidur. Jadi udah itu ambillah hakam, pengadil dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, orang tua yang bermusyawarah, bersidang, apa berusaha. Kalau orang tua melihat bisa lagi diperbaiki, orang tua nasihatnya dan jangan bercerai. Tapi kalau orang tua melihat ini tidak mungkin lagi begitu keputusannya, maka orang tua menganjurkan ini jalannya bercerai saja. Dengan keputusan hakim itu wajib namanya suami menceraikan istri. Satu lagi yang wajib itu apa namanya? Nah, dalam Islam ada, kalau seorang laki-laki bersumpah, seorang laki-laki suami bersumpah tidak akan mempergauli istrinya ini. Bersumpah sumpah. Apa yang dilakukan? Kalau dia bersumpah ini ditunggu sampai batasnya 4 bulan. Ya, kalau dia bisa bersumpah takkan pergauli kau selama-lamanya, maka dia telah melakukan ilah atau 6 bulan dia takkan kutuli kau, itu juga melakukan ilah. Kalau seminggu tak mau kau, enggak 4 bulan. Atau tak sebutnya takkan kutuli. Nah itu dia bilang, mau ditunggu 4 bulan. Yang dilakukan suaminya harus salah satu dua. Dia melanggar sumpahnya
dia pergaulan suami istrinya dan membayar kafarat sumpah, atau diceraikannya istrinya itu. Ya karena udah tak mau itu diceraikanlah. Nah, ini setelah berlalu 4 bulan, si suami tidak mau mempergauli istrinya, maka dia harus wajib menceraikan istri. Jadi ada 2 contoh seorang suami wajib menceraikan istri. Satu, karena keputusan hakam. Hakam itu pengadil yang ditunjuk orang tua bersidang menganggap tidak bisa lagi ini, maka suami ini wajib menceraikan. Atau misalnya dia telah melakukan ilah sumpah tidak mau mempergauli istrinya ini, ditunggu sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan tidak mau juga dia, maka dia wajib menceraikan istri. Di Quran itu walladzina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ata ashhurin. Jadi salah satu kedudukannya dilanggarnya sumpahnya dan wajib membayar kafarat sumpah, atau diceraikan istrinya. Kafarat sumpah, 1 memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Yang pertama apa? Boleh pilih antara 3 ini. Memerdekakan hamba, tak sanggup puasa 3 hari. Itu kafarat sumpah, bukan cuma itu aja. Segala orang bersumpah, sumpahnya benar, pakai demi Allah, dilanggarnya wajib berkafarat sumpah. Jadi ada kalanya suami wajib menceraikan istrinya, itu tadi. Ada kalanya mustahab, baik, istilahnya sunnah dia menceraikan istrinya. Itu dalam 2 hal katanya. Kalau si suami ini telah menyia-nyiakan suami istrinya itu, suami menceraikan istrinya itu, tasir pihak ya, dan israf, maka yang baik dia ceraikan istrinya. Itu tak bisa begitu lagi, dia menyia-nyiakan istrinya. Yang sebaiknya mustahab dia menceraikan istrinya. Ya, karena kalau tidak terus melakukan kezaliman berapa lama kan? Itu sunat dia menceraikan istrinya. Kemudian itu alasannya karena firman Allah Ta'ala, famsikuhunna bima'ruf atau fariquhunna bima'ruf. Jadi kalau tidak diceraikannya juga, nanti terjadi kepada perselisihan dan sebagainya. Kemudian, nah ini barangkali ada sekarang ya. Itu katanya Allah takunal mar'atu afifatan fal mustahab ayyutalliqah. Istrinya ini tidak bersih, tidak bagus, maka sebaiknya diceraikan. Apa tidak bagusnya? Itu katanya diriwayatkan seorang laki datang kepada Nabi faqala inna imra'ati la taruddu yada lamis. Istrinya itu tak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Dia berzina-zina sama orang. Jadi Nabi bilang faqala talliqha, ceraikan. Nah, jadi berarti kalau istrinya jahat, orang jahat, tidak menolak setiap tangan yang menyentuhnya, Nabi mengatakan talliq, maka sunat dia menceraikan istrinya itu. Jadi kalau ada istri begitu modelnya, tidak wajib tapi sunat. Dan ada juga biarlah itu bolos gitu. Ada yang begitu, sudah begitu istrinya. Dekat kami sana ada itu. Saya bilang dengan dia, itu nanti bahaya. Nanti itu istrinya kan bukan dengan pengadilan. Udahlah, tapi tidak juga. Sampai sekarang suaminya sendiri, istrinya begini sendiri, itu kan? Ya apa begini? Ya kan? Jadi karena ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi, katanya istrinya itu la taruddu yada lamis.
tidak menolak orang yang menyentuh. Nabi bilang talihha, ceraikan. Itu yang sunat menceraikan. Yang haram ini, ini panjang tuh, talak, ada talak bid'i, ada talak yang sunni. Barangkali ini lain kali aja ya. Tentu satu lagi yang apa tadi, yang wajib, yang sunat, yang haram tunggu dulu. Tadi nggak sempat banyak kali. Kemudian yang makruh menceraikan istri itu tidak sunat, tidak sunni, tidak bid'i. Artinya kalau dia bid'i haram. Kalau yang tadi ada wajib, ada sunat. Ini diceraikannya tidak ada apa. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, abghadul halal ilallahi at-talaq. Yang paling dibenci Allah, yang halal adalah talak. Jadi talak adalah sesuatu yang halal, yang boleh, tapi dibenci Allah. Maka kalau seorang menceraikan tidak karena yang tiga tadi, adalah makruh menceraikan istri itu. Jadi tinggal masalah yang mana yang haram. Ini saya ringkas aja dulu, sedikit aja. Ada yang orang mengatakan talliquhunna li'iddatihin. Jadi seorang suami yang menceraikan istrinya sedang haid, itu bid'i. Itulah yang disebut amal muharram wa talaqul bid'ah. Bahwa isnani. Jadi istrinya sedang haid, ceraikan. Mengapa haram? Itulah masalah dulu, haram tapi sah. Tapi haram tapi jatuh. Itu lebih luas ya. Bukan haram tapi sah, haram tapi jatuh. Allah bilang kan talaklah perempuan berdasar untuk dengan iddahnya, bagi iddahnya. Ini kalau perempuan diceraikan waktu haid, tambah lama harus iddahnya. Ini nanti dilengkapi masalah iddah lagi ya. Coba sedikit aja dulu. Kalau diceraikan waktu haid, sedangkan iddah perempuan yang masih haid 3 kali suci. Ketika perempuan haid kan belum terkira. Nanti setelah haid suci dia baru kira. Kan lebih lama. Mengira satunya itu suci sampai haid berikutnya satu. Tapi coba diceraikan waktu suci dan belum disetubuhinya istrinya waktu suci tadi. Itu talak sunni. Maka cepatlah itu tadi. Dia sedang suci, tak disetubui. Berarti ini sucinya dikira satu dah. Kalau haid belum dikira, karena talak itu 3 kali suci. Barangkali nanti disatukan dengan cerita iddah ini. Kalau enggak lebih jelas. Tapi sementara bahwa talak ini adalah mentalakkan perempuan ketika haid. Atau menceraikan istrinya ketika suci dan telah disetubuhinya pada istri. Mengapa bid'i dua ini? Ya karena kalau diceraikannya sesudah disetubuhinya, kemungkinan dia hamil. Tentu berapa lama menunggu iddahnya? Jadi nanti berikut masalah iddah, baru bisa jelasin sebelum ini berapa iddahnya tadi kan? Jadi ada menceraikan istri itu wajib, yaitu kalau diputuskan hakam orang terus cerai. Kedua, kalau dia bersumpah tidak mensetujui istrinya, setelah 4 bulan dia mesti ceraikan suami istrinya. Kalau dia tidak mau melanggar sumpahnya. Kemudian yang
yang sunat. Yang sunat kalau istri itu jahat. Jahatnya bukan jahat apa? Yang istilahnya itu la taruddu yadalamis. Dia tak pernah menolak tangan yang menyentuhnya. Kalau itu tidak mustahab, sunat, malah sunat, disukai dia menceritakan itu. Kalau sunat pahala pun dia. Kemudian yang makruh segala macam perceraian di luar itu. Karena apa? Yang halal yang dibenci Allah adalah perceraian. Dia melakukan perceraian, maka makruhlah perbuatannya. Yang haram tadi ada istilah talak sunat seperti ini, misalnya seorang istrinya sedang haid diceraikan karena memperlama iddahnya, atau istrinya sedang suci dan sudah disetubuhi waktu suci itu karena ada kemungkinan dia hamil, maka bertambah lama iddah. Barangkali itu aja dulu, masih banyak lagi persoalan ini. Ini akan berlanjut. Barangkali akan datang apakah ini, apakah itu, nanti tiba-tiba. Jadi barangkali itulah pendahuluan. Terima kasih kepada tuan guru kita yang telah menyampaikan materinya tentang yang berkaitan dengan tolak, dan materi cukup menarik, terutama sekali banyak kasus-kasus di keluarga-keluarga kita yang berkaitan dengan masalah ini. Ini adalah tuan guru kita sebagai narasumber yang kedua akan mencoba mengkaji materi yang berkaitan dengan mengucapkan salam dalam sholat. Jadi materi yang cukup menarik juga karena berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Dan sebelumnya mungkin mari kita serahkan corong ini kepada tuan guru kita untuk menyampaikan materinya. Kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus pengajian Al-Ittihad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim rahimakumullah, terutama moderator kita Al-Ustaz yang begitu setia mengikuti pengajian ini pada setiap malamnya. Pembicaraan kita pada malam ini mungkin saja kurang menarik, yaitu masalah salam di dalam sholat. Karena masalah salam ini bermacam-macam. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang membaca Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagaimana kedudukan hukum ini sebenarnya? Kemudian juga akan kita hubungkan dengan salam sewaktu sholat janazah. Ada pendapat yang mengatakan salam sholat jenazah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang mengatakan tidak demikian, yaitu sampai Assalamualaikum warahmatullah saja. Jadi untuk itu mari kita kutip, mari kita mulai membahas masalah ini. Kita kutip dari bermacam-macam kitab. Tapi pada malam ini kitab-kitab yang kita kutip tidak semuanya dari kitab mazhab Syafi'i. Ada juga kita kutip kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan kitab yang lebih boleh dikatakan
lebih keras dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan juga dari Syekh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tahtawi. Ini suka membid'ahkan orang. Jadi bagaimana ini sebenarnya? Mari kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu ayyaminin, assalamu alaikum warahmatullah, wa an yasarih kadalik. Kemudian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanan beliau, assalamualaikum warahmatullah, dan ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Tegasnya menurut riwayat ini, menurut keterangan ini tidak pakai wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Nah, sebenarnya pada assalamualaikum warahmatullah ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Telah diriwayatkan oleh 15 orang sahabat, 15 orang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Wa'il bin Hujrin, Abu Musa al-Asy'ari, Hudzaifah ibn al-Yamani, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah, Barra bin Azib, Abu Malik al-Asy'ari, Talaq bin Ali, Aus bin Aus, Abu Ramsah, dan Adi bin Umairah atau Amirah. Jadi 15 orang sahabat meriwayatkan Nabi mengamalkan ini, yaitu assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu taslimatan wahidah tilqa wajhi, walakin lam yathbut anhu dzalika min wajhin sahih. Sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengucapkan salam satu kali saja, assalamualaikum warahmatullah. Akan tetapi tidak sabit yang demikian itu dari jalan yang sahih. Nabi mengucapkan salam satu kali, assalamualaikum warahmatullah, tidak dari jalan yang sahih. Jadi hadisnya lebih rendah atau kurang kuat dibandingkan hadis yang pertama tadi. Nah, kemudian Abu Amar bin Abdul Bar berkata, sebutannya Abdul Bar, bukan Abdul Bir. Abdul Bar, Al-Barut Tawab. Al-Baru itu nama Allah, Abdul Bar. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu taslimatan wahidah min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Muhammad SAW salam satu kali, riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadis Aisyah dan juga dari hadis Anas bin Malik. Tetapi hadis itu dikatakan ma'lul, punya ilat, dan tidak disahihkan oleh seorang pun ahli hadis. Jadi ini penjelasan tadi dikutip dari Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i Ad-Dimashqi, yang lebih masyhur dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi dari keterangan ini jelas kepada kita Ad-Dimashqi, Ibnu Qayyim itu orang Damaskus, Syria. Dan juga keterangan tadi di dalam kitab beliau Fatawan Nabi fi Shalah, itu nama kitabnya, sebuah kitab dikarang oleh Ibnu Qayyim khusus menceritakan cara sholat Nabi. Kitabnya tidak besar, kurang lebih sebesar ini saja. Itu kitab Ibnu Qayyim. Dan diterangkan oleh Syekh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tahtawi dalam kitab
sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sholati, yaitu menyadur atau mengulangi kembali apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim. Saya lihat Syekh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tahtawi ini suka mencontoh kitab orang lain. Ada beberapa tulisan beliau, tapi kitab orang lain beliau tulis, beliau kutip hampir sama. Nah, ini kepala bagian hadis dan suka sekali bidah-bidah. Itu Syekh Ali Ahmad Abdul Al-Tahtawi. Jadi apa yang dibentangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, yang pertama, salam Nabi dalam sholatnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, ada diriwayatkan Nabi pernah salam 1 kali, namun hadisnya dipersoalkan. Nah, kita lanjutkan pada keterangan berikut. Amma taslim bahwa ruknun min arkanis salat wa fardun min furudiyah la tasihu illa bih. Hada madhabu jumhuril ulama min as-sahabah wa tabi'in faman ba'dahu. Adapun salam, mengucapkan salam adalah satu rukun dari rukun-rukun salat, satu fardu dari fardu-fardu salat. Tidak sah salat tanpa dia. Kalau tidak mengucapkan salam, tidak sah salatnya. Ini adalah madhab jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Jadi kelihatannya disepakati bahwa di dalam salat memang diakhiri dengan salam. Wa tahliluha assalam. Tahallulnya, halalnya salam. Jadi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitaslim, bisyara'ita makhsusatin. Beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang ditentukan. Jadi salam tadi termasuk rukun salat. Wal nabiyyu ala al-aqta'i taliyah fi. Di sini ada diperingatkan beberapa kesalahan dilakukan orang di waktu salam itu. Yang pertama, dilihat sebagian orang yang sholat apabila dia salam mengisyaratkan dengan tangan kanannya ke arah kanan, dengan tangan kirinya ke arah kiri. Wa qad kana sahabah yaf'aluna, dan ada sahabat melakukan hal itu. Saya tidak tahu persis bagaimana ini, tapi barangkali Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu tanya orang sekarang, apa ini? Membuka pintu surga. Apa ini? Menutup pintu neraka. Ada yang dibukanya dua-dua, pintu surga dibukanya, pintu neraka dibukanya. Apa itu? Tapi saya tidak persis begitu isyarat tangan sebelah kanan tadi. Kemudian ternyata sahabat-sahabat Rasulullah memperbuat itu dahulu. Fadahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, lalu Rasulullah melarang perbuatan itu. Jangan dibuat itu. Jadi saya tidak tahu dari mana asalnya itu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang ditambah lagi Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, kemudian wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Semuanya itu bid'ah. Harus senyum ya. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Saya tidak pernah melihat guru-guru saya, ulama-ulama yang sholat membukakan tangan, tidak ada. Kabarnya, beritanya, wallahu alam, ini pernah terjadi pada zaman dahulu, katanya di Kesultanan Kuala mengamalkan itu. Dan ada juga sebagian pengamal Tarekat Naqsabandiyah di Mabus Salam pakai ini. Itu tidak ada itu. Baik. Sekali lagi, perbuatan itu tidak ada di dalam syariat Islam. Kemudian
Hadits dari Jabir, kunna idza shallaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sama dengan tadi mengisyaratkan tangan. Lalu Nabi melarangnya, akhirnya perbuatan itu mereka tinggalkan dan cukup dengan salam saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan ada tambah-tambah lagi. Kita tidak punya hak untuk menambah-nambah itu. Kemudian kesalahan yang kedua, disunatkan salam itu tidak panjang. Ini melanggarnya, ini istilahnya umum balwa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Seharusnya tidak begitu. Kalau Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah pendek saja. Jadi biasakan, jangan terlalu bergelombang, jangan bersenandung waktu salam itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah. Macam-macam lagunya itu. Kalau dia orang jago marhaban, hebat.